Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solikah, NIM B02219039, kelas C2 mata kuliah Ekonomi Mikro untuk memenuhi tugas UTS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Pengolahan Pabrik Tempe Mbok Jila. Profil pengusaha. Mbok Jilah berumur 67 tahun, adalah seorang janda dan wirausahawan yang terbilang sukses menekuni usaha tempe di sebuah dusun di Desa Kayu Lemah, Sumberjo, Bojonegoro. Semenjak ditinggal suaminya 37 tahun silam, Mbok Jilah seorang diri harus menghidupi keenam orang anaknya yang masih kecil-kecil. Usaha tempe yang telah digeluti sejak tahun 1973 ini, sedikit demi sedikit produksinya meningkat, dari 5 kg hingga 50 kg per hari. Meskipun usaha skala kecil, tapi telah mengantarkan Mbok Jilah ke Tanah Suci Mekah menunaikan panggilan haji dan menyekolahkan anaknya hingga lanjutan atas atau SMA sarjana. Prospek usaha pembuatan tempe ini sangat baik dan menguntungkan. Hal ini terlihat dari produksi tempe yang sangat digemari oleh segala lapisan masyarakat. Bahkan sekarang ini tempe mulai dikenal dan diminati karena tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang populer. Analisis. Produsennya di sini adalah Mbok Jilah yang berumur 67 tahun. Konsumen. Tempe ini dikonsumsi oleh warga sekitar hingga ke beberapa desa lainnya seperti Desa Cengkir, Karangpilang, Ngelinggo, Samben, dan Kedongadem. Distribusi. Tempe ini dipasarkan pada warga sekitar dan lainnya dengan sepeda motor. Anaknya ini sudah punya langgangan masing-masing, jadi tidak pusing untuk menghabiskan jualannya. Selain itu, tempe juga dijual ecer dengan harga yang murah di pasar. Pemasaran hasil produk tempe ke pasar didistribusikan pada pagi hari pukul 5 pagi dan dijual kepada desa antar desa jam 6.30 pagi. Harga tempe Mbok Jilah sangatlah murah, hanya dijual sebesar Rp1.000. Saya sebagai pelanggan tempe Mbok Jilah biasanya membeli 6 biji selama 3 hari, hanya membayar sebesar Rp5.000. Selanjutnya untuk jumlah produksi. Setiap harinya Mbok Jilah memproduksi 5-50 kg kedelai untuk dijadikan tempe. Tenaga kerja. Mbok Jilah memiliki 3 karyawan, yaitu dari tetangga sekitar yang bernama Ibu Sariah 40 tahun, Ibu Darmi 47 tahun, dan Ibu Jamil 32 tahun. Waktu pekerjaan pembuatan tempe pada pabrik Mbok Jilah setiap harinya dimulai pada pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Sedangkan pemasaran hasil produksi tempe ke pasar didistribusikan pada pagi hari, yaitu pada pukul 5 pagi. Selanjutnya yaitu modal. Bisnis tempe yang ditekuni sering dianggap remeh, namun siapa sangka labanya mencapai lebih dari 40% dari modal. Proses pembuatannya pun mudah dan sederhana. Investasi juga kecil, bisa dimulai dari 5-10 kg bahan baku kedelai per hari untuk skala industri rumahan. Harga kedelai Rp5.000 per kilogram, harga jamur Rp15.000 per kilogram, daun pisang untuk pengemasan per ikat Rp1.500 untuk pengemasan 1 kilo bahan baku kedelai. Analisis ekonomi, jika skala produksi kita 50 kg bahan baku kedelai per hari 25 hari kerja, maka per bulan adalah 1.250 kg bahan baku kedelai. Maka biaya bahan baku yaitu sebesar Rp6.250.000 per bulan. Dibutuhkan bibit jamur tempe 5 kilo biaya Rp75.000 dan biaya kemasan daun pisang Rp1.500.000. Tenaga kerja 3 orang Rp1.800.000, listrik dan air Rp200.000. Dari hasil perhitungan, maka biaya produksi dengan tingkat produksi 1.250 kg bahan baku kedelai per bulan adalah Rp9.750.000
dan dihasilkan 81.250 unit produk tempe kemasan daun. Harga tempe per kemasan daun yaitu Rp1.000 sehingga hasil penjualan adalah Rp16.250.000 per bulan. Maka diperoleh laba kotor Rp6.500.000 per bulan tanpa memperhitungkan pajak dan penyusutan. Yang terakhir adalah alat dan mesin yang digunakan. Pembelian mesin dan peralatan untuk pertama kalinya dilakukan saat akan pembuatan tempe. Sedangkan kalau sudah beroperasi, maka mesin dan peralatan akan diganti bila tidak dapat berfungsi lagi. Mesin dan peralatan mampu bertahan selama 10 tahun, maka pemeliharaan dan perbaikan mesin dilakukan bila terjadi gangguan atau kerusakan dan mesin tidak dapat berjalan dengan semestinya. Analisis konsep dasar ekonomi. Karl Marx berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari tentang cara manusia dalam bertahan hidup pada kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu sarana produksi. Inti dari permasalahan ekonomi yaitu jumlah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas. Artinya, manusia harus dapat memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan benda pemuas yang langka. Karena kedelai merupakan bahan yang bisa diperbarui, maka petani banyak menanam kedelai untuk memenuhi konsumsi. Jika memang kedelai sangat susah untuk didapati karena adanya bencana alam atau lain sebagainya, maka sebagai ganti produksi tempe adalah homoni. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan homoni sebagai bahan substitusi dalam pembuatan tempe, menjadi salah satu alternatif untuk menekan harga produksi tempe bagi pengrajin tempe. Namun, pembuat tempe jika memang kedelai langka, mereka biasanya menggunakan tempe dan dengan campuran kedelai dan jagung. Adapun alternatif dari pemerintah untuk terus memasok kedelai dalam negeri ini dengan cara mengimpor kedelai dari luar negeri. Namun, karena hal tersebut membuat harga kedelai naik secara drastis karena kelangkaan bahan. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam adalah aktivitas yang sifatnya kolektif bukan individual. Dalam hal ini, usaha pabrik tempe Mbok Jila termasuk dalam sistem ekonomi Islam juga termasuk sistem ekonomi konvensional. Karena Islam telah menjelaskan bahwa usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan harta melalui cara-cara yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, usaha pabrik tempe Mbok Jila termasuk dalam sistem ekonomi Islam juga sistem ekonomi konvensional. Karena Islam telah menjelaskan bahwa usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan harta melalui cara-cara yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, home industry Mbok Jila dalam menjual produk tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak, semuanya sesuai dengan perhitungan laba. Dan home industry Mbok Jila ini mulai produksi dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang sudah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naba ayat 11 yang artinya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan siang untuk bekerja dan sesuai dengan prinsip tauhid dalam produksi Islam. Ditinjau dari prinsip tauhid, proses pembuangan limbah tempe Mbok Jila tidak sesuai dengan prinsip tauhid karena semua responden tahu bahwa limbah tahu membawa dampak buruk bagi lingkungan. Akan tetapi mereka tetap membuang limbah dengan prosedur yang tidak benar. Selanjutnya adalah analisis prinsip umum ekonomi Islam. Dalam prinsip tauhid yaitu Islam telah menjelaskan bahwa usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan harta dengan cara-cara yang diperoleh atau dihalalkan agama Islam dengan agama Islam. Dalam hal ini, home industry milik Mbok Jila dalam penjualan produk tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak, semua sesuai dengan perhitungan laba. Dan home industry Mbok Jila
mulai produksi dari jam 8 sampai jam 2 siang sesuai dengan prinsip tauhid dalam produksi Islam. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Berdasarkan pengamatan bahwa produksi tempe Bokjilah dalam melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya belum sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembuangan limbah yang belum sesuai menyebabkan bau sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu prinsip kemanusiaan. Manusia dianjurkan untuk memakmurkan bumi dan menjaga segala yang ada di bumi, serta manusia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraannya karena manusia mempunyai kebutuhan yang spesifik, mampu mengolah dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang di muka bumi. Hal ini sudah sesuai yang dilakukan dengan produksi tempe Bokjilah tersebut dimanfaatkan daun pisang untuk media pembungkus dan hasil produksi. Selanjutnya yaitu prinsip kebajikan. Prinsip kebajikan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dengan mengolah data ekonomi dengan baik dan benar, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, sesungguhnya manusia telah menerapkan prinsip kebajikan ini sebagai hamba Allah. Dalam hal ini produksi tempe Bokjilah sudah menerapkan prinsip kebajikan, yaitu tidak menggunakan bahan-bahan pengawet makanan, sehingga tempe yang dikonsumsi bisa dikonsumsi dengan baik. Prinsip tanggung jawab dan prinsip kebebasan. Hal ini menandakan bahwa prinsip kebebasan dan tanggung jawab bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas. Maka setiap perbuatan manusia harus mengandung aturan implikasi moral, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhannya. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam, produksi tempe Bokjilah belum menerapkan prinsip kebebasan dan tanggung jawab karena belum mampu bertanggung jawab untuk diri sendiri, sosial, dan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan untuk proses pembuatan tempe dalam merebus kedelai hanya dilakukan satu kali, sehingga tempe yang dihasilkan tidak mampu bertahan lama. Selanjutnya yaitu analisis teori permintaan dan penawaran. Suatu barang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen dan karena konsumen bersedia membelinya. Konsumen mau membeli barang-barang yang mereka perlukan itu bila harganya sesuai dengan keinginan mereka dan bila barang tersebut berguna bagi mereka. Jika harga kedelai turun, maka produksi tempe akan meningkat karena banyak warga yang lebih memilih tempe daripada ayam dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, jumlah permintaan tempe juga akan meningkat. Dan jika harga kedelai naik, produksi tempe akan menurun karena porsi tempe akan lebih sedikit dari biasanya. Namun harga tempe tidak akan naik, hanya saja produksi bahan baku tempe akan sedikit dikurangi, maka tempe juga akan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Untuk harga kedelai di tahun ini cukup stabil. Analisis elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks bilangan yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Misalnya antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang tersebut. Hasil analisis elastisitas berpendapat diketahui besarnya elastisitas pendapatan keluarga, yaitu 0,027. Jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan bertambahnya permintaan tempe sebesar 0,027 kg. Koefisien regresi yang dapat pada pendapatan keluarga adalah positif, menunjukkan bahwa tempe merupakan barang normal. Artinya jumlah tempe yang diminta meningkat apabila pendapatan naik. Akan tetapi karena permintaan tempe bersifat inelastis, maka apabila terjadi peningkatan pendapatan, maka jumlah tempe yang diminta berubah dengan proporsi yang lebih kecil dari proporsi kenaikan pendapatan. Yang terakhir adalah analisis teori perilaku konsumen. Schiffman dan Kanu mengatakan teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Dari observasi ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengonsumsi tempe itu tinggi. Hal ini mempunyai alasan yang kuat bahwa tempe tidak hanya dikonsumsi sebagai lauk pauk, tetapi juga dimanfaatkan untuk diversifikasi lainnya, misalnya untuk kerupuk tempe, dan diolah sebagai makanan kering dan dikemas agar dapat tahan lama.
Selain itu, pada alasan lain adalah karena produk tempe tersebut dapat mengurangi kolesterol dalam darah dan tidak mengandung bahan pengawet. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.